Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Patmala, SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Islamiyah Ciberi, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Loksmawe Aceh. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 10 dengan materi adab terhadap orang tua dan guru sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Dimas, silakan Dimas. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim alimna ya fatah iftah lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu presensi dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Ya, siapa saja nih Ayah? Zibran sama Gilang Yubi sakit, Bu. Zibra sama Gilang Kumyubi sakit. Oke, ada lagi? Udah. Sedang. Alasannya kenapa? Tadi sakit. Nah, mudah-mudahan yang tidak masuk sekolah hari ini karena sakit, cepat Allah sembuhkan penyakitnya ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran kita di kelas. Amin. Baik, anak-anak. Sebelum kita ke materi hari ini, masih ingat tidak materi kita pada minggu yang lalu? Masih. Apa materinya? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa pengertian Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada 99. Baik, ternyata masih pada ingat ya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat? Masih. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, sekarang perhatikan di layar. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada satu. Setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian hormat terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan adab-adab terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang
guru, diharapkan siswa dapat membiasakan sikap hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, kepada orang tua dan guru ya. Sekarang perhatikan atau lihat gambar yang ada di layar. Nah, bisa dilihat? Gambar apa yang ada di layar? Orang tua dan sedang apakah mereka? Ya, jadi gambar di layar itu adalah anak yang bersalaman kepada orang tua. Nah, bersalaman kepada orang tua itu meminta izin ketika mau berangkat ke sekolah. Nah, Ibu tanya, kalian di rumah tadi sebelum berangkat ke sekolah berpamitan dulu atau tidak kepada orang tua? Pamitan, meminta izin? Ya, meminta doa orang tua? Bagus ya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua itu gambar apa namanya? Gambar guru. Ya, guru dan muridnya di sekolah ya. Jadi itu gambar di mana ketika siswa datang ke sekolah mencium tangan guru. Tadi setelah datang ke sekolah bertemu dengan guru, sudah melakukan hal tersebut? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Sekarang lihat tayangan video.
terhadap guru, kemudian adab terhadap orang tua. Apalagi yang bisa diketahui dari tayangan tadi? Memperbaiki perilaku di sekolah. Ya betul. Apalagi? Jubaidi. Dampak positif dari adab terhadap orang tua dan guru. Terus apa lagi yang bisa diketahui? Cukup? Sekarang Ibu akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kelompok masing-masing mencari solusi pada permasalahan yang ada di kertas ini ya. Jadi kamu nanti diskusi dengan teman kelompok masing-masingnya ya. Ini tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang diskusikan dengan teman kelompok kamu masing-masing untuk mencari solusi atau jawaban dari masalah apa di situ ya. Silakan ditulis di kertas. Ayo bekerja ya dengan mengeluarkan argumen kalian masing-masing. Silakan. Di sini saja boleh nggak apa-apa. Nanti di bawahnya ya. Diisinya di bawahnya saja. Situ. Iya boleh di situ ya. Pergunakan waktu sebaik mungkin ya untuk bisa mencari jawabannya beserta kelompok kalian masing-masing. Baik. Kalau sudah selesai, kita mulai presentasi ke depan masing-masing kelompoknya. Silakan untuk pertama kelompok 1. Silakan maju ke depan semua. Semua di sini ya. Berjejer, boleh berjejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang adab terhadap orang tua dan guru. Ali selalu mengabaikan nasihat ibunya. Ia lebih sering bermain game daripada membantu di rumah. Apa yang salah dari perilaku Ali?
Perilaku Ali yang salah adalah mengabaikan nasihat ibunya dan lebih memilih bermain game daripada membantu di rumah. Ini menunjukkan bahwa Ali tidak menghargai nasihat dan perhatian ibunya, serta tidak bertanggung jawab dalam membantu tugas-tugas di rumah. Apa seharusnya sikap Ali? Sikap Ali seharusnya adalah: 1. Mendengarkan dan menghargai nasihat ibunya. 2. Membantu tugas-tugas rumah dengan sukarela dan bertanggung jawab. 3. Mengatur waktu dengan baik antara bermain game dan membantu di rumah. Selanjutnya, menunjukkan rasa hormat dan sayang kepada ibunya. Apa akibat dari sikap tidak beradab terhadap orang tua? Akibat dari sikap tidak beradab terhadap orang tua dapat berupa: 1. Hubungan dengan orang tua menjadi rusak dan tidak harmonis. Orang tua merasa tidak dihargai dan tidak disayangi, dan anak kehilangan kesempatan untuk belajar nilai-nilai kehidupan dan etika dari orang tua. Kami berharap presentasi kami dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi teman-teman sekalian untuk meningkatkan adab terhadap orang tua. Terima kasih atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok yang lain yang ingin bertanya ke kelompok 1. Acukan tangan ya yang mau bertanya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara seorang siswa menampilkan sifat hormat dan patuh terhadap guru? Cara menghormati dan menghargai guru: 1. Memberi salam ketika berpapasan. 2. Mendengarkan ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Menaati perintah guru, mengerjakan tugas yang diberikan, mengucapkan terima kasih. Cukup. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 1? Tidak. Tidak ada? Oke, baik. Silakan kembali ke tempat. Berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan untuk ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru dan teman-teman. Adanya kami di sini akan mempresentasikan adab terhadap guru dan orang tua. Saat pelajaran berlangsung, Andi asik menggambar di bukunya dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Apa yang salah dari perilaku Andi? Perilaku Andi yang salah adalah tidak memperhatikan penjelasan guru dan melakukan kegiatan lain, yaitu menggambar. Saat pelajaran berlangsung, ini menunjukkan kurangnya perhatian dan rasa hormat terhadap guru. Seharusnya apa sikap Andi? Sikap Andi seharusnya adalah memperhatikan penjelasan guru dengan seksama, mencatat hal-hal kecil dan bertanya jika ada materi yang tidak dipahami. Dengan demikian, Andi dapat memahami materi pelajaran dengan baik dan menunjukkan rasa hormat terhadap guru. Apa akibat dari sikap tidak beradab kepada guru? Akibat dari sikap tidak beradab terhadap guru dapat berupa: 1. Kurangnya pemahaman terhadap materi pelajaran. 2. Hubungan dengan guru menjadi tidak harmonis. 3. Prestasi akademik yang menurun. 4. Sikap tidak beradab dapat menjadi kebiasaan buruk yang memengaruhi perilaku di masa depan. Dengan memahami pentingnya beradab terhadap guru, Andi dapat memperbaiki sikapnya dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik.
Kami berharap presentasi kami bisa menjadi pelajaran untuk kalian. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Silakan yang mau bertanya, Naya. Apa yang harus dilakukan jika orang tua memberikan nasihat yang tidak kita setujui? Jika orang tua memberikan nasihat yang tidak kita setujui, kita harus mendengarkan dengan sabar dan menghormati pendapat mereka. Kemudian kita dapat menjelaskan pandangan kita dengan sopan dan bijak. Cukup? Segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok ya. Berikan aplaus untuk baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tes formatif ya. Tes formatif ini sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian cukup memahami atau tidak pada materi yang telah Ibu sampaikan ya. Silakan ini nanti diisi. Jangan lupa tulis nama di atasnya. Nama. Isi. Silakan diisi dengan sebaik mungkin dibaca dulu, soalnya dipahami ya. Sudah dikumpulkan ya. Baik anak-anak, setelah Ibu melihat hasil daripada tes formatif pada evaluasi hari ini, alhamdulillah mayoritas dari kalian sudah mendapatkan nilai yang baik ya. Tapi ada juga sebagian beberapa orang yang masih nilainya kurang baik. Nah, yang nilainya nanti kurang baik, Ibu akan mengadakan evaluasi lebih lanjut dan pendalaman materi ya. Ini Ibu bagikan hasilnya ya. Solahuddin, Fitri, Musfi, Mujazila, Sarah. Oke, baik anak-anak. Sekarang
Abu Bakar. Orang yang berilmu tanpa adab seperti halnya nyawa tanpa ada ruhnya. Untuk itu sangat penting sekali adab ada di dalam diri kita sebagai fondasi untuk memperkuat agama atau iman. Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran kita minggu yang akan datang itu tentang adab menjenguk orang sakit.